Jujur gue waktu itu nganggap DJ itu sampah sebenarnya. Oh, gila. Karena gue ngerasa DJ itu apa sih? Cuman kayak nge-mix doang gitu, kayak nyamain BPM dari BPM satu ke BPM lain. Cuman beats matching, terus udah gitu beatnya cuman deg gitu. Terus gue bilang sama temen gue, ini skill macam apa gitu? Beda sama main gitar, main bass, atau main keyboard, main drum gitu. Ketika lu main di klub, bisa dibilang, lu nggak boleh bawain lagu radio ya, Iya. nggak boleh sama sekali tuh. Justru Pokoknya nggak lu boleh. kalau lu mau dengerin lagu radio di radio, Iya. kalau di klub ya lu dengerin lagunya lagu klub, nggak bisa. Dan sementara kalau misalnya gue mainin lagu anthem orang juga, itu ditegur juga. Benar. Jadi tuh kayak anthemnya Naro deh, kok lu mainin gitu, pasti kayak gitu deh. Winky, kita kan udah kenal lama banget nih ya, dari Iya. tahun 90-an. Kelamaan kayaknya ya malah. Lama banget, oke. Iya. Di tahun 90-an itu awalnya tuh lo lebih suka musik elektronik duluan atau musik rock duluan sih? 90-an ya? Iya. 90-an gua justru pertama kali kenal musik elektronik itu tahun 94. Jadi kalau ditanya rock duluan atau elektronik, pasti rock duluan. Di tahun itu tuh, di tahun 90-an tuh band-band apa aja sih yang lo suka? Dulu gue 90-an gue suka death metal ya waktu itu. Morbid Angel, Napalm Death, Nocturnus, Entombed, Carcass, terus yang sejenisnya seperti kayak gitu. Jadi kayaknya buat gue kayak Metallica tuh udah kayak metal tapi yang Terlalu mainstream ya? nggak mainstream sih. Gue juga suka karena gue mendengarkan Metallica banget. Tapi Metallica tuh kayak jadi fondasi aja gitu. Cuma sementara death metal menurut gue kayak menarik karena nguliknya susah. Dan kayaknya untuk kalau dulu bisa ngulik death metal dulu kayaknya bangga gitu. Oke. Iya. Nah, pertama kali lo nge-DJ itu di mana sih? Lo masih inget nggak? Gua tahun 94 itu gua pokoknya 94 95 tuh gua di SMA PL. Nah, pas gua masuk tuh kakak kelas gua kan Hogi, DJ Hogi. Hogi punya kakak namanya Anton. Nah, Anton itu adalah DJ yang top banget lah saat itu dan sampai sekarang. Nah, waktu itu Anton itu punya tempat namanya Parkit, tempat kita ketemu lah dulu. Iya, benar. Nah, di situ terus gua akhirnya ngerasa kayaknya seru banget ya kalau misalnya gua belajar DJ gitu. Jadi gua ada di kelas gue di PL, dia punya turntable, gue pinjam. Nah, start dari situlah. Apa sih yang membuat lo tertarik untuk terjun ke dunia per-DJ-an? Jujur gue waktu itu nganggap DJ itu sampah sebenarnya. Oh, gila. Karena gue ngerasa DJ itu apa sih? Cuman kayak nge-mix doang gitu, kayak nyamain BPM dari BPM satu ke BPM lain. Cuman beats matching, terus udah gitu beatnya cuman deg gitu. Terus gue bilang sama temen gue, ini skill macam apa gitu? Beda sama main gitar, main bass, atau main keyboard, main drum gitu. Wah, lu berarti kalau lu ngejek kayak gitu, lu bukan musisi sejati lu. Gue diomongin gitu. Terus gue bilang kayak, oh, emang kenapa emang? Emang lu pikir DJ gampang? DJ tuh ada juga yang namanya scratching, dia bilang, untuk hip hop gitu. Terus akhirnya gue kayak, oh serius lu, gue masih soal kayak gitu. Sampai akhirnya gue ke satu klub namanya B1. Terus gue ngeliat ada satu DJ, kalau nggak salah waktu itu Bang Remy atau Naro yang main. Dan dia nge-remix, bawain remix lagu band. Dan terus akhirnya for the first time gue ke depan DJ booth gitu. Gue ngeliat gitu kayak, oh ternyata susah ya. Saat dari situ curiosity gue naik dan akhirnya gue belajar gitu. Oke, lo sukanya sebenarnya mainin genre apa sih kalau nge-DJ yang lo suka ya? House music sama breaks ya. Nah, kalau buat lo bedanya apa sih club scene di tahun 90-an sama 2000-an awal sama di zaman sekarang tapi yang sebelum pandemi ya? Di angkatan gue kalau misalnya lo pergi dari satu klub ke klub yang lain itu udah jelas pasti genrenya beda. Pasti. Kayak lo nggak mungkin nemuin satu klub yang main genrenya sama. Sama juga kayak lo misalnya mau cari DJ Anton, DJ Romi, DJ Riri, DJ RDPT dan yang lain-lain, itu pasti tiap orang nggak mungkin bawain genre yang sama atau bawain lagu yang sama. Itu yang bedanya klub zaman sekarang sama zaman gua maksudnya. Karena kalau zaman sekarang, lu ke semua klub, ke bar yang mana, lagunya pasti itu terus. Benar. Siapapun yang DJ mau mainin, pasti rata-rata dia akan bawain lagu yang sama gitu. Karena mereka udah bilang kayak misalnya, bro, ini kan lagi zaman lagu ini, pasang ya lagunya gitu. Kalau zaman dulu kan nggak boleh, Prit. Iya emang. Just ketika lu main di klub, bisa dibilang, lu nggak boleh bawain lagu radio ya, Iya. nggak boleh sama Iya, sekali tuh. justru Pokoknya nggak lu boleh. kalau lu mau dengerin lagu radio di radio. Iya. Kalau di klub ya lu dengerin lagunya lagu klub, nggak bisa. Dan sementara kalau misalnya gue mainin lagu anthem orang juga, itu ditegur juga. Benar. Jadi tuh kayak anthemnya Naro deh, kok lu mainin gitu. Pasti kayak gitu deh. Jadi dulu tuh underground is a big thing gitu. Karena emang undergroundnya tuh udah kebentuk menjadi mainstream yang tetap masih dikemas underground. Nah kalau zaman sekarang, scene underground itu menurut gue cuman bisa hidup di beberapa skena doang ya, dan berapa bar nama klub doang. Tapi kalau udah mainstream klub yang ada di Jakarta ataupun di kota-kota besar,
Trust me, it's all the same dude. Iya. Lagunya sama semua kayak gitu. Dan Lagu radio di remix. iya lagi radio di remix dan lagu yang bisa singelong ya mas kayak gitu. Ya udah lebih kayak gitu sih. Dan kalau klub yang pandemi bedanya adalah nggak ada orang karena tutup semua. Mau gimana mau ada orang? Orang ditutup. Cuman kan sekarang udah mulai berangsur, mulai baik ya. Iya. Ya clubbing dengan masker ya. Menarik Iya, ya sekarang iya, ya. iya. Nggak menarik sih, ngep. Tapi sebenarnya lo pengen nggak sih ada di kota-kota besar atau ya kita ngomongin di Jakarta aja deh, ada klub-klub underground lagi zaman dulu kayak B1, kayak Parkit, kayak gitu-gitu. Pengen nggak sih? Pengen, tapi sebenarnya udah mulai ada kan. Maksudnya kalau nggak salah daerah Senopati kan udah ada Zodiac. Iya. Terus kalau nggak salah juga di Blok M Blok punya M. Rio Dewanto ada Sound of Nebula. Nebula. Terus beberapa bar juga yang gua nggak tahu itu banyak juga yang udah mainin DJ-DJ yang underground gitu. Nah, yang menarik nih Prit ya, pas pandemi ini kan gua ada movement tuh namanya Basement of Heaven BOH tuh. Nah, gua kan bawain lagu-lagu lama kan angkatan Iya. kita kan. Trials to Be ternyata meledak banget tuh, gue juga kaget ya, ternyata bisa sebesar itu. Nah, yang lucu, sekarang nih klub-klub ini yang gue dengar dari semua masing-masing residen tuh semua pada nelfonin gue. Jadi sekarang begitu udah dibuka klub, itu tuh semua orang rata-rata mintanya katanya tech house gitu. Keren Sama dong, kalau nggak yang rada progi gitu, dia bilang gitu. Kalau nggak mas, main yang rada BOH dong gitu. Jadi mereka kayak sekarang anthem itu udah bukan lagi yang sing-along, tapi yang baseline-nya gulung kayak zaman kita lagi gitu. Terus mereka, waduh mas ini seru banget jadi movement-nya jadi kena nih ke klub lagi. Iya. Gue bilang, oh kalau gitu menarik ya gitu. Nah, gue berharap ya mungkin dengan ini semoga nanti akan emang terus bertahan seperti ini ya gitu. Cuman gue nggak tahu karena di Amerika pun setahu gue, klub-klub mainstream aja itu masih bertahan di lagu-lagu yang biasa kita sebut kayak lagu-lagu tahun lalu ya gitu. Karena emang kayaknya lagu dance itu berhenti di era EDM sama Melbourne Bounce gitu sih menurut gue. Makanya lo kalau ke DWP, udah kayak 2 tahun terakhir DWP yang masih ada ya, yang masih itu, Garuda Stage lagunya itu lagi. Mau siapapun DJ-nya yang main, lagunya gitu aja. Dan belum ada yang berkembang gitu loh. Menurut gue, maksud gue justru di stage 2-nya di DWP yang kayak ada Elor Room dan segala macam itu yang musiknya terus berinovasi gue rasa. Jadi ya memang begitu sih gue rasa untuk perputarannya gue rasa ya. Ada nggak sih lagu yang banyak banget di request orang untuk lo mainin tapi lo nggak mau puterin? Sekarang nggak ada sih, karena sekarang ini tuh maksudnya dalam 3 bulan terakhir ya. Oke. Karena BOH, karena gue bikin lagu anthem zaman dulu jadi naik lagi, jadi mereka kayaknya udah nggak request lagi, udah tahu gitu, gue pasti mainin apa yang mereka suka gitu. Karena mereka datang emang mau nonton lagu-lagu BOH ini gitu. Cuman sebelum pandemi, itu ada banyak sih. Sebut dong, salah satunya. Gue lupa judulnya, cuma ada nyanyiannya nggak ends lah menurut gue. Tapi lagu radio, bukan? Bukan. Ini bukan radio. Nggak, radio juga nggak mainin sih gitu. Cuman lagu ini populer sekali di klub-klub banyak lah gitu. Tapi bukan di Jakarta ya. Bukan Bandung gitu. Oh oke, di daerah? Iya, kurang lebih seperti itu ya bahasanya. Okay. Udah gitu lo sering lagi main di daerah? Iya, cuman gue emang selalu bilang bahwa gue punya teknik. Makanya gue bilang sama kalau setiap gue main, gue udah tahu tuh ini lagu, saking gue juga nggak begitu mau tahu tentang ini lagu, tapi gue bilang sama manajer gue bilang pokoknya setiap gue main, DJ residen gue sebelum ini nggak boleh mainin lagu itu. Jadi harus boleh mainin persis setelah gue selesai. Jadi kalau ada yang gue request, lagu terakhir gue. Iya. Padahal sebenarnya bukan gue yang puterin, kan lagu pertama DJ berikut ya. Iya. Saya tenang, lagu terakhir gue tenang aja biar pada nggak balik gitu. Padahal memang nggak mau gue mainin. Gue lupa judul lagunya apa sampai nggak mau tahunya sih. Oke, ceritain juga dong tentang BOH ya, Basement of Heaven. Gimana sih awalnya sampai akhirnya jadi Instagram Live yang termasuk paling ditunggu-tunggu nih sama netizen dan viewersnya tuh banyak banget. Gue berapa kali masuk awal ribuan-ribuan gini ya viewersnya gitu. Gimana sih? Jadi awalnya waktu itu gue main di salah satu acara virtual sponsor, ada sponsor lah. Iya. Begitu pas gue standar, begitu gue pas masuk, Mas Winky nanti bawainnya selama 1 jam lagu yang disukain generasi Z ya. Harus lagu-lagunya lagu-lagu top 40 zaman sekarang gitu. Oh ya udahlah, gue bilang ini sama aja. Pas gue main, udah gitu besok gue ngeliat teman-teman DJ yang ikut di acara itu tuh menurut gue namanya gede-gede untuk anak-anak sekarang ya. Jadi, dan gue tuh kayak beda 10 tahun bahkan sampai 20 tahun dibandingin DJ-DJ yang namanya top ini, yang untuk anak-anak zaman sekarang. Dari 5 nama itu, gue ngerasa 3 nama ini harusnya nyampe 1000, at least 500. Ternyata mereka semua itu cuma 200, dan yang paling mentok kalau salah ada di 800. Gue sendiri 200.
Terus gue bilang sama teman gue, kayaknya virtual DJ nggak works deh. Karena masa cuma segitu? Kacau banget gue bilang. Sementara biasanya kalau gue tiap main di klub, pasti nyampe minimal 800 orang. Ini yang dengerin cuma segini. Nah, begitu gue udah selesai acara itu, terus gue bilang, udah bodo amat deh. Gue sekarang mau mainin lagu yang gue suka. Yang nggak mau diatur-atur sama siapapun. Gue bikin di dapur. Lagu apa? Lagu lama, nggak salah lagu-lagu yang emang zaman dulu kita. Zaman-zaman kita itu sampai sekarang, dari tahun 94 itu gue mainin aja semua gitu. Minggu pertama gue inget banget tiba-tiba 500, gue kaget tuh. Dari yang cuma 100, dalam 1 jam tiba-tiba di 500, gue cuma main 1,5 jam waktu itu. Itu di dapur gue inget banget gue. Terang gitu, ngaco gitu. Teman-teman gue pada minum, ketawa-tawa. Gue bilang sambil main gitu, Jo yang nonton 500 anjir, gue bilang rame juga ya, gue bilang gitu. Teman-teman, oh iya 500 anjir gitu. Dah, terus abis itu gue bikin bulan depannya lagi. Tapi gue pakai promo kali ini. Gue cuma bilang kayak, Jo, gue akan main lagu-lagu angkatan segini sama segini, khusus house sama breaks, era segini, nonton ya, 1.200. Stay selama 2 jam. Temen gue bilang, Jo 1.200 banyak loh, dia bilang kayak gitu. 2 jam lagi orang, maksudnya stay di situ. Dan akhirnya paling mentoknya gue pernah pas lagi PPKM tapi ya, jadi ini gue ngerasa ini bonus banget. Pas PPKM itu 18.000, 4 jam. Gila. Nggak berhenti gue main 18.000 stay. Dan keluar masuk tuh sampai berapa gitu. Tapi gue bilang ini pasti karena PPKM hari pertama yang pas lagi ketat-ketatnya, jadi orang benar-benar nggak keluar rumah. Jadi akhirnya pas gue ngeliat rata-rata itu di 4.000. Wah gila, lu banyak banget loh itu. Itu makanya. Abis itu akhirnya gue ngeliat followers gue jadi naik tuh kan, Prit. Terus gue ngeliat bahwa pasti nih yang followers gue jadi naik di umur 35 sampai 45. Ternyata yang banyak di 15, di 25, aneh nggak? Gila, Gen Z banget tuh. Iya, makanya gue bilang, hah? Kok yang anak kecil yang dengerin? Jadi banyak banget gue abis main tuh tiba-tiba anak-anak tuh, nggak tahu siapa ya, ngerekam gitu terus, Om, Om. Om, ini bukan yang dimainin sama DJ Malaya, atau enggak misalnya dia bilang, ini Diplo bukannya pernah mainin ini ya gitu. Terus dia rekam yang lagu Diplo aslinya terus kirim ke gue gitu. Ini kayak di menit segini deh, Om lu mainin ini gitu. Kritis. Tapi kok beda dia bilang gitu. Terus gue bilang, oh berarti Diplo ngambil sampling dari lagu gue. Karena lagu gue ini tahun 92, ini lagu aslinya gue kasih gitu. Senang langsung, langsung dia searching. Om nggak ada Om, emang nggak ada, emang ini dari plat masalahnya, dari piringan hitam. Oh gitu, boleh bagi nggak Om gitu? Gue kirim. Sampai akhirnya gue masuk beberapa kali seminar musik. Jadi akhirnya mereka ngebahas tentang mapping tentang dance music itu sendiri. Jadi kayaknya zaman sekarang tuh banyak kan sampling anak zaman sekarang yang ternyata memang diambil dari tahun-tahun segitu. Bahkan lebih lama lagi tahun 70 gitu. Karena kan gue plat masih rame kan di rumah, jadi itu biasanya gue mainin tapi gue masukin ke flash disk kayak gitu. Nah terus akhirnya yang menarik adalah mereka ngerasa dan sponsor mulai melek bahwa ternyata emang kalau misalnya virtual itu tuh orang bener-bener masuk emang pengen nonton. Karena kalau misalnya enggak, dia akan cabut kayak nonton sinetron gitu. Masuk, nggak suka, cabut, masuk, nggak suka, cabut. Tapi kalau lu misalnya ke suatu klub, misalnya Dragonfly, lu masuk, nggak suka, tapi lu udah buka botol, lu mau nggak mau nongkrong situ dulu kan, makanya kan kesannya rame kan. Tapi semua orang kan sebenarnya datang ke klub itu kan pengen cari cewek, pengen ngeceng, atau enggak yang ada ulang tahun, bukan emang mau nonton DJ kan. Cuman kalau virtual tuh benar-benar kayak channel YouTube lah. Lu datang klik tuh karena lu klik pengen dengerin konten YouTube-nya atau enggak atau apa gitu. Sekarang lo kan lagi punya beberapa project nih, salah satunya kolaborasi yang bareng 420 kan, Fana Merah Jambu, yang keren banget itu menurut gua. Boleh share nggak sih gimana sih cerita di balik kolaborasi itu? Jadi ada satu acara di YouTube lah, konten namanya Icebox itu mempertemukan antara dua musisi untuk berkolaborasi. Jadi bisa bikin musik dari bareng, bikin baru, atau mau nge-rework suatu lagu yang udah ada atau apapun terserah deh, lu mau ngapain, bikin apa pokoknya dibebasin gitu. Nah, Icebox itu waktu itu nawarin gue ada tiga band gitu. Salah satunya 420. Jelas waktu itu gue pilih 420 karena dua band ini metal yang sisanya. Sementara gue ngerasa kalau metal kayaknya gue udah senang metal, ketemu metal kayak biasa gitu. Nah, sementara yang 420, wih, folk nih, ya kan, senja-senja dikit nih gitu. Terus gue mikir kayak menarik nih kalau nggak rework lagunya 420 ya. Terus akhirnya gue kan suka Fana Merah Jambu, salah satu lagunya dia itu. Terus gue bilang, tanya 420 deh kalau misalnya Fana Merah Jambu gue remix, mereka mau apa enggak. Jadi pasti saat mereka lagi nawarin gue, mereka juga belum deal sama 420 ternyata. Tapi yang kalau sama si band Metal 2 ini dia bilang itu gampang gitu, karena emang teman-teman juga gitu. Tanyain dulu deh gitu.
Terus, nah sembari lu ngedeal sama mereka, gue kasih contoh, gue bilang, gue bikin bagannya dulu ya, bagan kosong. So akan kurang lebih seperti ini warnanya. Mereka mau apa enggak? Karena gue takut, apa ya, maksudnya kan ada menurut gue lagu yang bisa di remix, bisa di reverse, dan sama sekali ada yang nggak bisa juga. Jadi gue jangan sampai remix ini bikin mereka sebel gitu. Atau enggak, takutnya buat mereka kayak, oh jadi lagunya jadi gini gitu. Kayak pas gue kirim bagan ke mereka suka. Wah, jadi beda banget warnanya dan kita kayaknya suka, dia bilang gitu. Ya udah bilang ke Kang Wingky, lanjut deh gitu. Akhirnya kita workshop pertama di Bandung, ketemu, belum pernah kenal sama sekali, ketemu di studio langsung. Jadi mereka datang, gue udah stay dengan gitar gue sama laptop gue. Mereka datang, ngobrol, terus gue bilang, bagan yang kemarin gue kirim ke lu, gue ubah dikit ya, gue bilang, ini yang paling terbaru seperti ini. Terus mereka dengerin. Nah, lu mau ngisi apa di sini, gue bilang. Cuman kalau menurut gue bilang ke Ari, vokalisnya, cara nyanyi lu jangan terlalu berubah sama yang lagu aslinya. Cuman kalau mau sedikit diskoin, apa lebih groovy boleh. Nah justru yang harus berubah banget nih, gue bilang ke Nui, main gitarnya. Gimana sih cara main gitar kayak disco-disco gitu? Ya pokoknya gini aja, nanti gue ngisinya kayak gini. Lu di atasnya coba kayak gini, mau nggak gitu. Kalau gini gimana Kang? Nah asik tuh gitu. Nah makanya kalau lu denger di remixnya, di bagian first-nya itu masih, menurut gue masih senja ya. Petikan gitu, belum yang ngocoknya itu cuma di bagian refnya, di chorusnya, makanya jadi funk banget, jadi disco, jadi city pop lah ya waktu itu gue bikinnya gitu. Nah terus udah gitu pas udah selesai mixing mastering, terus dikirim ke gue, dikirim lagi ke mereka. Kita berdua senang banget, cuman mereka punya ketakutan 420, diterima nggak ya sama komunitasnya mereka. Kalau gue bilang, kalau gue sih pasti diterima, karena menurut gue sih ini enak banget. Dan akhirnya ya udah kita pasang, si orang Icebox yang suka banget, yaudah yuk, coba yuk, ini kayak kolaborasinya menarik sekali deh. Dor. Ternyata booming banget. Gue kaget sampai kayak semua orang gitu sekarang lagi ngebahas itu gitu. Padahal sebenarnya gue ngerasa cuman BPM-nya masih sama. Gue nggak merubah apapun dari itu juga. Bagannya juga sebenarnya gue cuman chop belakangnya doang gue hilangin. Dari awal sampai belakang itu hampir kurang lebih kalau lu misalnya lagu aslinya lu seret gitu ya sama lagu yang gue remix itu cuma buntut belakangnya doang hilang. Nah tapi di tengah tuh ada gua ngelit gitar kan sama ada synth. Nah itu juga gue tambahin. Jadi ini gue hilangin belakang, tengah gue kasih lead, jadilah bagian disco city pop si Fana Merah Jambu yang which is gue juga kaget. Ternyata udah waktu itu kemarin sih lebih dari 10 hari udah di atas 1 juta views sih. Ya, lumayan kaget sih. Dan orang pada suka gitu. Itu ya akhirnya sampai sekarang gue juga kenalan sama produsernya 420, ngobrol banyak lah tentang visi mereka gue gitu. Jadi batur lah, jadi deket. Terus kalau project band metal lo yang Rahasia Intelijen itu tuh gimana sih ceritanya? Awalnya gimana sih sampai lo memutuskan untuk bergabung dalam sebuah band metal? Sebenarnya bukan bergabung sih, jadi ini sebenarnya karena gue waktu itu, jadi ini isi band metal yang bukan anak metal semua aja. Basis gue itu orang post-pro iklan. Gitarisnya Marcel sama waktu itu jadi additional player di banyak band lah. Vokalis gue itu dia juga top 40-an keliling cafe lah. Terus drummer gue juga guru jazz di Yamaha. Kalau nggak salah ya, masih nggak ya? Pokoknya gitu deh. Jadi, tapi kita waktu itu pernah nongkrong bareng di satu skena, terus tiba-tiba gue pop up dengan kalimat bahwa gue suka ini deh gitu. Gue ngomong satu band gitu, terus tiba-tiba, anjing gue juga suka. Lah lu emang suka metal Wing gitu. Saya akhirnya dibilang lah si Wingky kan cover-cover death metal tuh di IG-nya. Karena pandemi gue nggak ada kerjaan, gue nggak cover semua band metal yang gue ulik aja semua. Akhirnya yaudah bikin. Akhirnya bikin. Ya udah, cuman untuk hobi sih kalau itu band metal gue. Cuman by the way, Desember rilis single berikut. Gila. Kali ini trash banget. Gila, cadas. Yang udah ada di YouTube aja, itu cadas banget. Iya, ini lebih trash, lebih raw sih. Tahun 90s trash gitu. Jadi udah lebih ke trash ketimbang metalnya sih gitu. Lebih raw lagi gitu. Nanti kita dengerin aja. Waduh, gila. Ditunggu. Yoi. Balik lagi nih ya ke club scene ya. The best club scene di Jakarta itu menurut lo tuh ada di era tahun berapa sih dan di mana aja tempat-tempatnya? Dan kenapa sih di era itu yang terbaik menurut lo? Gue susah kalau ngomong era terbaik ya, karena maksudnya pasti tiap orang akan bilang bahwa era gue era terbaik.
pasti gitu. Karena maksudnya kalau gue bilang era kita era terbaik, pasti yang tahun 80-an, 70 nyokap-nyokap kita pasti bilang, oh dulu lebih seru lagi. Ori, ya kan, Ebony gitu. Tapi gue ngerasa bahwa era sekarang ini memang gue tidak menemukan serunya sih jujur ya. Karena maksudnya gue tidak lagi menemukan keinginan untuk gue pergi ke klub untuk nyari sebuah autentik dari klub tersebut gitu. Karena gue kemanapun lagunya sama gitu. Itu aja sih. Gue ngerasa bahwa tetap era kita yang paling seru gitu. Karena di era kita itu pilihan untuk pergi kemanapun untuk mencari DJ siapapun dengan musik berbeda itu sangat banyak. Walaupun bisa dihitung jari ya di Jakarta cuma ada klubnya apa aja gitu. Tapi konsisten gitu. Makanya dan sekarang kayaknya susah untuk nemuin kayak gitu. Kalau dulu tuh kayak gitu kayak mainstreamnya tuh kayak gitu. Nah sekarang mainstreamnya ya udah jadi pop culture industri aja gitu sih gue rasa. Jadi gue rasa 90s paling seru sih. Tempat-tempatnya? Ya parkit, bengkel, ya kan. Pirita kalau zaman bengkel zaman dulu. Dandanannya udah wah gila. Warna-warni rambut Spice segala macam gila. Keren ya. Udah kayak kura-kura ya Pirita zaman dulu. Warna-warni banget Pirita. Iya. Zaman dulu emang kayak seru. Nah, terus zaman dulu angkatan kita serunya ada kalau kita ke klub itu semuanya ravey banget ya. Rave. Dandannya tuh rave banget, jadi bener-bener niat gitu. Pakai tas yang transparan lah, pakai kutex lah waktu itu. Gue pakai. Iya, cowok-cowoknya pakai kutex. Gue pakai rok aja dulu. Gila, seru banget. Iya kan, pokoknya terus gitu yang, wah pokoknya kayak lu kalau datang tiap minggu tuh kayak Halloween party tiap minggu kan, ya kan gokil. Ya makanya gue bilang. Kayaknya angkatan kita paling seru sih, karena semua orang datang sana untuk ravey, untuk dengerin musiknya, dan emang semuanya party gila-gilaan tanpa batas ya. Ngerti kan ya? Gokil. Nah, lo tuh kan seorang musisi yang menurut gue bisa mengerjakan banyak hal yang random. Bisa nge-DJ, bisa main gitar buat band metal. Apa sih sebenarnya yang pengen lo kasih ke audience lo, dan apa sih tanggapan mereka tentang kemultitalentaan Wingky Wiryawan? Gue tuh nggak pernah ada tujuan untuk ngasih, audience gue mau gue kasih ini gitu. Gue cuma lebih kayak, gue lagi pengen kolaborasi sama berbagai macam musisi dan belajar gitu aja. Belajar tuh dalam artian kayak, maksudnya gue lagi suka ini, gue bikin sampai jadi rilis. Suka ini, bikin jadi rilis. Dan gue nggak pernah takut sama opini orang sih. Nggak pernah takut sama opini di mana kalau tiba-tiba orang kayak, kok lu kayaknya pindah-pindah genre cepet banget sih kayak gitu. Wingky udah bermusik kan udah sangat lama nih ya. Beberapa generasi udah dilewatin, terus sampai generasi kekinian pun orang tuh masih pada tahu lo gitu. Rahasianya apa sih? Lo eksis dari 20 tahun lebih lo ya? Iya kali ya. Gue dari tahun berapa ya? Rahasianya apa ya buat eksis gitu ya? Gue nggak pernah mikir untuk eksis sih. Gue lebih mikir kayak lebih untuk fulfill my journey of of being an asik lah. Bahasa Inggris deh. Gue cuman pengen fulfill ini aja sih appetite gue untuk kayak belajar terus yang namanya art, baik itu music atau anything di film dan apapun itu gitu. Bahkan di acting juga kan gue selalu sering kayak ada misalnya ngobrol sama di forum tentang para aktor gitu. Kayak gue pengen selalu dapat ilmu yang nggak pernah gue dapat aja, dan akhirnya gue dapat ilmu itu, terus gue bikin karya, terus rilis aja udah gitu. Makanya gue nggak pernah takut dengan apa yang orang ngomongin tentang gue gitu. Banyak kan sempat ada yang bilang, lo nggak takut ya Wing dibilang orang yang kayak nggak setia sama satu genre gitu, ngerti nggak lo? Kayaknya lo kayaknya kemana-mana genre gitu. Nah justru gue malah takut kalau gue setia sama satu genre dan gue nggak mau berkembang. Gue bilang gue nggak mau. Terus gue ngerasa kayaknya kalau genre gue lebih baik dari genre lain, atau nggak misalnya teknik acting gue lebih baik dari teknik acting lain, gue nggak pernah mau itu gitu. Karena gue pengen selalu belajar, berusaha terus ngebuka pandangan gue tentang apapun di hidup gue, supaya gue nanti pas udah tua banget tuh gue nggak menyesal gitu. Jadi gue tahu semuanya gitu. Menurut kalau gue lebih senang kayak gitu. Alhasil nanti hasilnya misalnya kayak warna merah jambu misalnya tiba-tiba jadi lumayan viral gitu, itu ya menurut gue itu dari hasilnya aja. Banyak juga karya gue yang tenggelam aja gitu juga nggak apa-apa, dan gue nggak masalah sama sekali, karena emang tujuan gue adalah untuk fulfill myself aja. Gue dapat, lempar ke masyarakat, jadi hak milik masyarakat, mau suka mau enggak ya terserah. Bikin terus gitu aja. Nah makanya orang mikir kayak kalimat itu kali ya kayaknya eksis banget ya, selalu ada di mana-mana atau apa gitu. Sebenarnya sih gue nggak pernah mencoba untuk, gue nggak pernah mikir akibatnya, ngerti nggak sih Prit? Yeah. Kalau orang kan kadang-kadang, tujuan gue harus kayak gini sampai gini gitu.
Nah gue karena senang prosesnya, akibat itu kan akan muncul sendiri gitu. Dan akibat itu juga mungkin banyak yang nggak tahu kalau banyak juga yang flop juga gitu. Tapi nggak apa-apa menurut gue, justru proses kan. Ada berhasil, ada nggak, banyak kan nggak malah. Pelajaran tapi kan Iya pelajaran, proses. tapi kan dari situ aja jadi lu tahu, oh seperti ini gitu. Ada juga yang berhasil sebenarnya guanya nggak suka, ada juga. Beberapa lah ada produk film gua gitu, ternyata lumayan berhasil apa, tapi pas gua nonton gitu kayak, wah kurang asik ya gitu. Oke. Ya misalnya gitu. Tapi kan belajar kan, dan gitu. Dan gua nggak pernah menyesal apa yang udah pernah gua buat sih gitu. Jadi misalnya kayak, gua pernah menyesali, walaupun gue menyesali, cuman gue nggak menyesal. Jadi contohnya gini, misalnya dalam berapa puluh tahun gue berkarir ini tuh ada satu produk yang misalnya menurut gue, aduh ngapain ya gue bikin itu waktu itu gitu. Tapi kalau misalnya gue nggak ada itu, gue rasa gue nggak akan jadi yang sekarang. Gitu aja sih. Jadi makanya gue terus coba terus dimanapun gitu. Begitu Knes masuk, dia benar-benar kayak ngubah semuanya dengan cara bertahap gitu. Dan dia ngertiin gue banget, dan sampai sekarang akhirnya ya udah semuanya jadi selaras gitu. Susah gue jawabnya bener deh, karena gue kayak nganggap semuanya baik sih gitu. Apa yang sampai gimana gitu ya.